Angkring, benar. Asli santuy ya. Halo Sobat Ngangkring, selamat datang di podcast kita hari ini dengan nama PAS, yaitu Podcast Angkringan Santuy. Nah, Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber, yaitu rekan-rekan saya. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Novita Wijanudung sebagai host pada podcast kita hari ini. Dan di sebelah saya ada Zahra sebagai co-host pada podcast hari ini. Oke, nah kita udah saling kenal ya hostnya di siapa. Dan sekarang kita akan mengenal narasumber kita pada podcast kita hari ini. Nah, boleh nih, sebagai rekan memperkenalkan diri kepada penonton podcast kita hari ini ya. Pada Sobat Ngangkring nih. Hai Sobat Ngangkring, di sini peran saya tuh sebagai narasumber. Saya Paulina Maturgon. Saya tuh masih mahasiswa di sebelah saya ada teman saya juga. Keren banget Sobat Ngangkring Iya, ya. kalau saya Ngangkring ya. Perkenalkan nama saya Kira. Saya juga mahasiswi dari Universitas Alikum Jakarta. Ya, saya senang sekali bisa datang ke podcast Ngangkring ini. Semoga kita bisa berdiskusi bareng ya di sini ya. Oke, nama udah nih. Sekarang kita mau nanya nih keseharian kakak-kakak nih gimana. Sibukannya apa nih? Dari Kak Fira dulu. Ya, layaknya mahasiswa ya. Kampus. Ya kampus, menjadi tugas ya Kampus. Ya itu sebagai itu ya besar kesibukan sih. Dari Kak Paulina sendiri. Ya kalau saya tuh agak mirip ya sama Kira ya. Sama-sama Iya, mahasiswa ya. mahasiswa masih mengejar ilmu studi di gitu kan, masih sibuk ngerjain tugas, apalagi sekarang kan lagi UTS kan, jadi lagi banyak tugas gitu pokoknya. Dari saya. Oke, sebelumnya nih, buat saya mau tahu nih, kakak asalnya nih dari mana sih? Kayaknya beda daerah nih ya kan? Kira-kira Kak Paulina tuh asalnya dari mana Kak? Kalau saya tuh dari Maluku. Iya. Wow. Sobat Ngangkring yang nonton ada yang dari Maluku nggak? Pasti ada, ya, pasti ada sih banyak banget. Dari Maluku. Dari Kak sih? Dari Maklum juga pastinya. Saya dari Nusantara ya? Iya benar-benar. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, ada semua ya, benar. Saya dari Sumatera, tepatnya di Pekanbaru. Pekanbaru. Riau. Yes. Kalau di kampus di Universitas Alikum Jakarta, kakak sendiri jurusannya apa? Oh, aku sendiri komunikasi ya. Mahasiswa baru pula. Maba. Iya, maba. Kak Fira? Kebetulan kita sama yang jangan-jangan satu kelasnya. Ya benar sih. Kira-kira kenapa kakak-kakak itu ngambil ilmu komunikasi? Ada sesuatu kah yang menarik gitu? Atau motivasi? Ya, kalau dari aku sih, aku tuh kayak ingin mengembangkan public speaking aku di Universitas Amikom ya. Saya memilih jurusan ilmu komunikasi. Kak Fira? kalau saya suka di dunia entertain gitu. Media. Saya suka. Oke, berarti sudah ada tujuan ya. Ada tujuan dari awal kenapa masuk ke komunikasi. Kemudian kita udah tahu nih ya, personality dari kakak-kakak semua. Udah saling kenal lah. Agak deket lah ya. Sobat-sobat ambal. Sobat Ngangkring. Sobat Ngangkring. Ya. Karena kita podcast kali ini judulnya itu mengenal pentingnya IT dan society, transformasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kakak-kakak ini, kita mau masuk ke topiknya deh ya. Iya. Menurut kakak-kakak semua nih, apa sih itu masyarakat 5.0? Dari
ngomongin masyarakat 5.0 ya atau society 5.0 itu merupakan sebuah konsep yang berfokus pada kemajuan ekonomi, kemajuan sosial. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Paulina apa sih yang manusia 5.0? Kalau menurut aku itu ya contoh aja, kita kan sekarang hidup di era masyarakat 5.0 kan. Oke, benar. Nah, jadi era ini tuh kita sebagai manusia maupun sebagai benda apa segala hal itu kita terhubung sama yang namanya dunia maya. Dan kita langsung berhubungan tuh sama yang namanya tuh AI. Nah, AI itu bisa membantu kita dalam segala hal di dunia sekarang itu. Jadi apapun itu kita tuh harus menggunakan namanya teknologi gitu. Jadi di era sekarang tuh kayak diharapkan untuk kita tuh lebih berkembang, lebih maju daripada era-era sebelumnya gitu guys. Oh iya. Jadi menurut aku sih gitu kalau ini. Apalagi di era sekarang ini kemajuan teknologi itu makin maju ya. Jadi kita bisa menggunakan apa aja dengan kemajuan teknologi dan teknologi. Sekarang apa-apa tuh harus teknologi ini itu teknologi Emang tapi karena dari itu sangat memudahkan kita melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Malah bagusan sekarang. Orang zaman dulu tuh kan susah kan, apalagi misalkan kayak orang mengerjain tugas kan misalkan belum ada komputer, laptop gitu kan harus pakai mesin ketik kan. Itu pun belum tentu juga ada mesin ketik ya pada masa itu ya. Jadi kita tuh sekarang sudah dimudahkan sekali dengan teknologi. Gitu guys. Jadi kalau misalkan dapat tugas apa tuh harus rajin buat kerjanya gitu. Harus Jangan Kita males. sudah diberi kemudahan, ada fasilitas yang lebih, fasilitasi juga kita yang menggunakan yang bijak ya. Baik nih, kita sudah tahu nih pendapat-pendapat kakak mengenai tentang masyarakat yang dikenal. Sekarang kita membahas bagaimana perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah kita dalam berkomunikasi dalam masyarakat. Itu menurut saya itu merupakan pertanyaan yang penting ya pada podcast kita kali ini karena dalam kita bermain teknologi itu kan bisa merubah kita cara berkomunikasi, cara interaksi orang. Nah itu kira-kira pendapatnya perkembangan teknologi. Menurut aku tuh di era sekarang itu kita sangat dimudahkan dalam teknologi komunikasi gitu. Jadi memudahkan kita dalam berkomunikasi, menghemat waktu gitu. Terus sama kita tuh sekarang bisa, nah misalkan kita kan sekarang di Indonesia, nah kita sudah bisa berinteraksi dengan orang yang di luar di negara lain gitu. Jadi Di luar daerah pun bisa Penjuru ya bisa Kalau orang dulu tuh kan susah kan, kalau misalkan mau ngirim surat tuh harus berhari-hari kan. Kita sekarang tuh pokoknya dalam waktu sekarang tuh udah langsung Kalau misalnya ngirim surat sekarang, nyampainya masih minggu depan, bulan depan. Bisa pun bertahun-tahun ya bisa. Terus sekarang pokoknya sudah dimudahkan ya dengan yang namanya teknologi. Kalau menurut Kak Fira, tambahannya. sama itu juga lebih gampang, lebih kayak nggak susah Dia kan menghemat waktu kan. Lebih menghemat waktu, menggunakan waktu lebih efisien. Iya benar sekali. Pembahasan kita nih semakin kesini lumayan semakin seru ya. Dan kita akan chemistry nih. Iya karena kan kita juga sekarang di masa-masa ya kan. masa ini juga kan. Iya, kayak kita nih sebagai mahasiswa nih kita dituntut harus bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, terus mempunyai ide-ide atau inovasi-inovasi di dalam masyarakat 5.0 ini. Nah, kira-kira nih gimana kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi era society 5.0 ini? Apakah ada yang perkembangan teknologi Sebagai mahasiswa ya. sebagai mahasiswa. Justru mungkin sebagai mahasiswa itu
pemikirannya kan lebih luas ya, lebih kritis juga, lebih bisa memanfaatkan teknologi itu secara dengan baik. Iya. Gitu. Bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik gitu. Itu kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menjadikan hal-hal yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat dengan secara positif gitu. Apa Lina ya? Ya, kalau menurut aku tuh pendapat tuh hampir mirip juga sama Kavina gitu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa kan pikirannya sudah terbuka, mana tahu yang positif, yang negatif kan. Nah, jadi kita tuh harus melakukan hal-hal yang positif gitu. Pikiran anak-anak muda kan. Nah, jadi kita tuh harus lebih kayak harus mengajak orang lain untuk lebih berpikir, lebih menggunakan teknologi dan sebagainya tuh menjadi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Menggunakannya dengan bijak ya. Bijak, benar. Itu juga sebagai mahasiswa kan kita bukan hanya agen perubahan, pelopor, kita ada hanya agen, tapi kita harus melakukan aksi kan, melakukan mungkin menciptakan teknologi yang mungkin tidak ada atau sekarang ada kan kita tidak tahu kan, lalu juga dengan alat-alat yang canggih dapat menciptakan teknologi yang baru. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa, sebagai orang muda, sebagai penerus bangsa kita tuh harus punya pikiran yang terbuka gitu, harus lebih kreatif gitu. Dan kita juga, saya yakin generasi Gen Z sekarang ini, generasi Gen Z atau milenial sekarang ini pasti mempunyai ide yang luar biasa banget yang wajib untuk dikembangkan. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini pasti harus bisa menggunakan mereka gitu. Kita harus lebih aktif gitu, tidak boleh produk-produk gitu kan. Iya benar. Gitu. Oke. Oke, next question nih untuk kakak-kakak semua. Gimana? Kita lagi mengulik-ulik semakin gergam gitu kan. Kayak pengen tahu apa intinya. Ternyata seru juga ya membahas tentang sosial ini. Tentang perubahan teknologi dan lain sebagainya. Sekarang next questionnya bagaimana transformasi IT seperti topik kita itu, bagaimana transformasi IT telah mempengaruhi dunia bisnis dan pekerjaan. Apa yang harus kita perhatikan dalam hal ini menurut Kak Tira? Transformasi IT berarti kayak transformasi berarti kayak berubah perubahan transformasi Juga transformasi transformasi IT dalam dunia bisnis. Bisnis itu harus lebih peka, harus lebih responsif terhadap perubahan pasar global, harus mengembangkan model-model pasar yang mungkin lebih menarik lagi, lebih terkini lagi. Kita juga harus di balik itu kita juga melihat kayak sebelum terjadinya society 4.0, bisnis yang sebelumnya itu bagaimana? Jadi juga evaluasi. Terus dalam sisi pekerjaan kita juga lebih mengembangkan teknologi, kayak itu lebih memudahkan pekerja juga dalam pekerjaan gitu kan. Jadi kayak lebih intinya dalam dunia bisnis transformasi IT itu sangat berubah, sangat penting untuk kemajuan bisnis harus paham terhadap pasar global. Nah, menurut kakak ini bagaimana dapat menjaga privasi dari kita pada era sekarang? Itu penting banget ya. Benar-benar. Di era sekarang tuh setiap orang tuh sudah ada punya pikiran, entah pikiran negatif maupun positif dalam menggunakan teknologi kan. Nah, jadi misalkan kita ambil tentang negatif ini, nah, jadi keamanan maupun privasi itu sekarang sangat penting bagi kita semua. Nah, jadi kita tuh harus, misalkan kita ingin membuat suatu bisnis sebuah akun atau apapun itu tuh kita perlu menggunakan sandi yang kuat.
Karena Oke. sekarang tuh orang-orang tuh pikirannya tuh sudah Udah mengarah, pinter iya, ya. iya kan. Dan misalkan ATM sekarang kan udah bisa diborgol, Iya. ya kan, gitu. Takut banget sama hacker Nah, dari iya. ya. Orang sekarang tuh sudah ada tuh yang pikirannya tuh negatif, jadi maunya tuh buat yang hal-hal negatif gitu, kayak Iya. tidak bijak gitu dalam pikirannya. Mengambil keuntungan Iya, gitu kita tuh harus lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Iya. Iya, benar. Berarti kuncinya yaitu membuat sandi yang kuat Sandi ya. yang kuat, ya betul. Sandi Iya, yang kuat betul. supaya tidak di ketahui oleh orang-orang Iya. lain. Ya, menurut aku sih, intinya tuh kita di dunia sekarang itu harus lebih sigap ya dalam menerima perubahan. menerima perubahan. Iya, menerima perubahan. seperti transformasi tadi Iya. ya. Iya kan? Transformasi ya. Transformasi. Oke. Iya. Kalau di zaman sekarang nih kan tadi kakak bilang udah ada perubahan teknologi dalam masyarakat kita. Oh, iya. Nah, kira-kira ada nggak sih contoh-contoh perubahan teknologi di era sekarang yang ada di Indonesia ini? Misalnya contohnya Daerah di luar Cina kan banyak di Jepang, Cina kan mereka mungkin sudah lebih dulu merasakan perubahan dari sosial politik orang. Ya, mungkin kayak contohnya kayak yang sekarang tuh canggih paket antar paket yang dulunya sekarang yang juga kurir yang bahkan kita masih ngerasain kurir, mereka sana sudah merasakan diantar paket menggunakan drone ya benar. jangan pakai robot. Iya. Padahal Drone itu kan buatnya kan kayak kamera. iya, Tapi tapi itu dimanfaatkan untuk menjadi kurir. Iya, benar. Kira-kira Pengantaran paket teknologi yang canggih. Iya. Kalau menurut Kak, ini Paulina gimana? Perubahan teknologi yang ada di Indonesia ini kira-kira apa? Oh, di Indonesia tuh misalkan tuh kayak ojek online gitu kan. Ojek Ojek online. Nah dulu tuh kan kita apa-apa kita masih pakai, ya mungkin sekarang juga ada ya ojek yang, nah misalkan kayak tetangga kita apa orang-orang ini kan, nah, tapi sekarang tuh sudah dimudahkan dengan yang namanya tuh Maxim. Ya, dulu kan Gojek kan harus ke tempatnya dulu ya, Kita dengan bermodalan gadget ini kita bisa memesan Grab, mengasih semuanya Pesan ya. makan, apapun itu, mau pesan obat kan bisa kan kita mau buat belanja kan. Iya. Gitu. Jadi ya sangat memudahkan kita juga ya kayak dalam kehidupan sehari-hari ini dengan adanya transformasi IT, sosial ya. Tapi dari ini semua ada kelebihan kekurangannya juga ya. Ya, kira-kira apa nih kira-kira kelebihan kekurangannya nih? Dari ke Ya kalau kayak dari itu menurut saya tuh karena apa-apa tuh kita sudah berpikir ini tuh bisa digunakan dengan teknologi ini. Nah, jadi kita tuh sudah mulai malas, malas buat melakukan sesuatu. Ya sekarang istilahnya tuh mager gitu kan, malas banget ya kan. Nah, kayak apa-apa mengandalkan ya itu. Gadget Iya. yang ada semuanya gitu. Jadi beda-beda. Apa sih keluar dari gadget tadi? Iya, tinggal pesen nih GoFood, nah gitu kan. Iya. Tinggal sambil rebahan, sambil mau makan apa ya, kayak siang-siang ini, es apa gitu kan. Langsung di fashion. Apalagi kan Jogja lagi panas-panasnya nih, Iya. ada perlu yang seger-seger gitu pas siang-siang kan. Benar. Berarti ya dari semua itu ada plus minusnya ya Kak ya. Kayak ya tadi yang udah disebutkan. Iya, segala sesuatu pasti ada kurang lebihnya gitu. Iya. Tidak semuanya tidak ada yang Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Iya, benar. Semuanya milik Tuhan. Benar. Dan tergantung kita bijak lagi menggunakan Bagaimana pemanfaatannya seperti itu. Kalau kita memanfaatkannya dengan positif, hasilnya pun yang kita dapat, yang kita rasakan pun positif. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya dengan negatif, itu pasti yang kita dapatnya juga negatif. Tapi itu tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Teknologi dalam era
Masyarakat 5.0. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih Apa Kak. semuanya masyarakat 5.0 ya sekarang ya. Benar-benar. Iya, Oke, terima kasih Kak udah bisa berdiskusi di sini. Iya, Udah bisa. Kita juga senang Udah bisa sharing kan, bisa saling kenal kan sekarang kan. Dari yang asing bisa gitu Iya. ya, ngobrol tahu gini-gini. Jadi nggak apa-apa dong Kak main ke sini lagi. Ya nanti ya. Oke. kita bakal selengkulan bareng sama sobat santuy. Oke, so Podcast apa tadi? Iya, soal angkring, benar. Asli santuy ya. Santuy. Jadi kita harus santuy gitu. Yang nonton pun harus santuy. Iya, santuy. yang nonton pun harus enjoy. Atau enggak, mereka nontonnya sambil diantri dong. Bisa kayaknya nih. Siang-siang sambil cari makan kan. Kan angkringannya identik sama anak-anak Muda, Anak-anak kosan. iya, kosan mahasiswa. Tarif-tarif harga pelajar ya. Baik. Oke, di sini saya bisa menyimpulkan dari podcast kita hari ini bahwa di dalam era Sosiati 5.0 ini kita sebagai mahasiswa-mahasiswi itu harus bisa berpikir kreatif, berpikir inovatif, kemudian memunculkan ide-ide dan gagasannya gitu. Karena teknologi dalam masyarakat 5.0 ini sudah memudahkan kita. Makin canggih. Benar, jadi kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Seperti itu. Ada tambahan? Kira-kira kakak-kakak semua? Dan berbicara dalam berteknologi. oke, siap. Bicara dalam teknologi. Oke, Kak, kamu ada nggak? Tidak ada. Udah banyak banget yang kita bahas. Jadi Kayaknya ya udah banyak banget ya. Sampai sekarang nih udah banyak. Tidak terasa ya waktu ujian sudah mulai. Iya, nggak terasa kita udah bincang-bincang sejauh ini sampai menggunakan pendapat. Iya, benar. bisa berdiskusi yang ini. Makin mendalam ya tentang masyarakat 5.0 ini. Iya. Dari yang awal-awal kenalan dulu sampai tanya apa itu ini sampai mendalam sampai sekarang ya. Iya. Udah banyak pokoknya. Oke, mungkin sekian aja podcast kita tentang membahas IT dan Society 5.0 dalam teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya mungkin itu aja ya guys ya. Gimana? Udah banyak membahas ini ya kan ya. Kayaknya udah banyak banget yang kita bahas. Semoga bisa diundang lagi gitu ya. Bahas. Baik-baik. Kita bisa diundang lagi ke podcast ini buat membahas yang pembahasan yang lain lagi gitu kan. Ya, akan kami informasikan lagi ya. Oke, baik. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Sobat Ngangkring yang udah nonton podcast kita hari ini. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa. Pas.